Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sama ya pesertanya dengan yang tadi kayaknya ya. Harus nunggu sejam. Oke, baik. Eh, Hari ini kita ketemu kembali ya untuk mata kuliah kali ini manajemen keuangan agribisnis, kuliah kedua dengan saya sebetulnya, tapi mungkin sama Pak Andi. Total sama Pak Andi sama Bu Lipi mungkin sudah kuliah ke 11 atau 12 ya. Hari ini saya akan masuk lanjutan dari materi saya minggu lalu. Kalau minggu lalu itu saya menjelaskan kenapa kita perlu menerapkan eh, green knowledge, kemudian green adaptation, kemudian green activity, green program di dalam perusahaan-perusahaan agribisnis. Nah, hari ini kita coba untuk masuk sedikit lebih rinci bagaimana kemudian penerapan di level awal dari manajemen keuangan hijau itu di Indonesia. Jadi ini kita baru bicara bagaimana manajemen keuangan hijau di Indonesia. Jadi belum masuk ke level perusahaan. Kenapa? Karena tadi kita harus mengakui bahwa aplikasi green activity, green program, kemudian green knowledge di tingkat perusahaan itu agak sedikit membutuhkan effort, terutama dari sisi keuangan. Nah, sehingga memang inisiatif-inisiatif untuk melaksanakan program yang terkait dengan pencegahan, adaptasi, dan mitigasi perubahan iklim itu seringkali memerlukan dukungan dari pemerintah, baik dalam maupun luar negeri, pemerintah Indonesia sendiri. Kemudian dukungannya tidak hanya dalam bentuk aktivitas imaterial, jadi dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, penyamaan persepsi, pembentukan program, tetapi juga bahkan sampai pada inisiatif bantuan keuangan bagi perusahaan-perusahaan yang menerapkan aktivitas hijau. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana satu negara tertentu kemudian bisa memberikan perhatian pada negara lain yang mempunyai inisiatif dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ya. Jadi eh, kalau minggu lalu tahapan berpikirnya kita mempelajari dulu bahwa kita perlu aware terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kemudian kita akhirnya minggu lalu memahami bahwa semua aksi mitigasi perubahan iklim, green knowledge, green activity, green program itu pasti ada konsekuensi ke green finance. Nah, hari ini kita coba angkat dulu dari yang lebih besar, nanti turun lagi, kemudian akhirnya masuk ke level keuangan perusahaan ya. Saya izin, oke, sebentar. Nah, ini adalah hal yang perlu kita pahami terkait dengan bagaimana negara ya ini dalam konteks keuangan negara, sektor keuangan di sebuah negara itu berkolaborasi dalam penurunan emisi karbon. Tujuan kita di kuliah sebelumnya sudah disampaikan bahwa kita semua menyepakati bahwa nasional NDC ya development eh, itu harus dicapai kalau 2030 itu turun 30%, kemudian karbonnya, kemudian tahun 60 bahkan sampai 60, 2050 bahkan sampai 60%. Nah, itu tentu saja perlu banyak tidak hanya perhatian dari sisi bagaimana pembentukan program, tetapi juga dari sisi keuangan. Ya, jadi artinya perlu ada forum, sebentar ya. Oke. Nah, artinya perlu ada forum yang kemudian menjadi semacam leading ya, semacam institutional organization leading untuk bisa memprakarsai bagaimana inisiatif keuangan hijau itu berjalan di tingkat negara. Jadi pengaturannya pertama tentu harus ada di tingkat negara dulu. Jadi
perlunya pembentukan Forum Koordinasi Keuangan Hijau Nasional untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi karbon nasional. Nah, di Indonesia, pembentukan Forum Koordinasi Keuangan Hijau Nasional ini sebetulnya diinisiasi oleh Bappenas. Jadi semua green activity, semua green program, semua green knowledge, semua green adaptation and mitigation yang dilaksanakan di Indonesia itu di-lead oleh Bappenas. Jadi di Bappenas itu ada satu bagian sendiri yang menangani terkait dengan perubahan iklim. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa perubahan iklim itu nanti akhirnya akan berpengaruh pada stabilitas keuangan. Ya, nah, ini efek-efek ke atasnya. Nah, tapi kita mulai dulu dari Forum Koordinasi Ekonomi dan Keuangan Hijau. Nanti teman-teman, Bapak Ibu semua itu bisa download terkait dengan bagaimana apa saja inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang di-lead oleh Bappenas terkait dengan mitigasi perubahan iklim. Jadi ini banyak sekali dokumen yang bisa di-download ya. Nah, tetapi ada tiga hal. Terkait dengan Forum Koordinasi Ekonomi dan Keuangan Hijau ini ada tiga hal infrastruktur hijau yang utamanya dikembangkan. Walaupun tiga-tiganya belum berjalan semua. Yang pertama adalah sertifikasi hijau bertaraf internasional. Apa itu? Contohnya adalah RSPO atau ISPO yang dipersyaratkan untuk kelapa sawit. Sekarang karet itu ada EUDRI, EUDR, gitu ya bahasa Inggrisnya, EUDR. Nah, itu adalah sertifikasi-sertifikasi hijau yang menjadi standar syarat bagi produk-produk eh, Indonesia, produk perkebunan untuk bisa dipasarkan di internasional. Kalau ada teman-teman yang kerja, mungkin ada yang mahasiswa yang asal bekerjanya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, itu juga di sana ada sertifikasi produk pangan, sertifikasi Prima 1, Prima 2, Prima 3, itu juga adalah bagian dari upaya untuk menghasilkan sertifikasi hijau, sehingga harapannya nanti produk-produk pangan kita itu tidak hanya aman dari sisi manajemen produksi pangan, manajemen harvestingnya, manajemen produksinya, kemudian manajemen manufacturing processingnya, kemudian handling barangnya untuk sampai ke konsumen, tetapi arah lebih jauhnya adalah bagaimana proses eh, GAP, kemudian GMP, kemudian G handling GAP, GMP dan GHP itu kemudian mengarah pada atau mendukung tercapainya sertifikasi hijau bagi produk-produk kita untuk bisa dipasarkan secara internasional. Nah, yang kedua adalah digitalisasi platform pasar hijau. Jadi saat ini sudah mulai berjalan ya. Jadi transaksi karbon itu di Indonesia sudah mulai berjalan, sudah masuk ke pasar bursa karbon. Saat ini sudah mulai berjalan, walaupun kontribusi atau peran serta perusahaan yang bisa masuk ke dalam pasar hijau itu belum banyak. Tetapi pasar karbon atau pasar hijau kita sekarang sudah mulai berjalan. Jadi sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh OJK, oleh eh, Kementerian Keuangan, kemudian oleh perbankan terkait dengan bagaimana pasar hijau ini bergerak, itu terus-menerus dilakukan. Nah, yang terakhir adalah digitalisasi data dan informasi hijau. Nah, digitalisasi data dan informasi hijau ini juga terus dikembangkan, walaupun nanti dalam perkembangannya tidak ya namanya membangun digital data dan informasi tentu butuh effort banyak gitu untuk bisa membuat informasi-informasi perusahaan, data-data karbon yang bisa diperdagangkan, atau perusahaan-perusahaan yang mau menjual produk-produk terkait produk hijau itu masih perlu effort untuk bisa datanya tuh lengkap dan bersifat inklusif, jadi melibatkan semua sektor. Kita lihat yang pertama, dari sertifikasi hijau, kita naikkan ke atas ya. Jadi sertifikasi hijau itu nanti dari sektor bergeraknya di sektor fiskal. Bapak Ibu, jadi teman-teman semua, kalau dia bergerak di sektor fiskal, maka sertifikasi hijau bertaraf internasional itu akan berdampak kepada adanya fiskal hijau. Ya, jadi fiskal hijau ini nanti akan dikeluarkan oleh siapa? Oleh pemerintah. Jadi pemerintah Indonesia akan mengeluarkan dalam konteks yang lebih luas sertifikat hijau. Jadi
tadi ya, contohnya RSPO, ISPO, kemudian sertifikat Prima, itu adalah bagian dari mendukung sertifikasi hijau. Walaupun nanti akan ada juga, bahkan nanti kalau sekarang pemerintah itu punya bond, ya, punya punya lembar uang, lembar saham yang dijual ke rakyat untuk dapat eh, apa ya, untuk dapat kontribusi dana masyarakat dalam pembangunan. Nah, sekarang bond-bond yang dijual itu dikembangkan dalam bentuk green bond, kira-kira seperti itu. Jadi untuk aktivitas-aktivitas pemerintah, jadi aktivitas-aktivitas pemerintah, bond itu nanti dibeli oleh masyarakat dan digunakan oleh pemerintah untuk aktivitas-aktivitas hijau. Tujuannya untuk apa tadi? Semua arahnya ke mencapai NDC yang kita bahas minggu lalu. Jadi bagaimana karbon itu bisa tercapai di 2000, penurunan karbon bisa tercapai di 2030 dan tercapai 2050. Yang kata apa ya, Ebin kemarin tuh terlalu tinggi gitu ya, terlalu optimis kira-kira seperti itu. Nah, kalau NDC itu kemudian kalau kemudian fiskal hijau itu bisa mendorong penurunan NDC, maka tentu kita akan berpartisipasi terhadap penurunan perubahan iklim, perbaikan perubahan iklim, dan juga akan mendorong stabilitas keuangan. Nah, satu ya, kita sudah bahas sertifikasi hijau, dampaknya ke fiskal hijau. Bagaimana digitalisasi platform hijau? Jadi, digitalisasi platform hijau itu nanti akan mendukung sektor real, UMKM, koperasi, perusahaan-perusahaan kecil untuk bisa menerapkan aktivitas-aktivitas hijau. Jadi, kalau sebelumnya misalnya kalau di Palembang itu banyak pengolahan ikan yang tulangnya tuh tulang ikannya tuh nggak diapa-apain misalnya. Nah sekarang dibuang saja. Sekarang dengan adanya bantuan, jadi dari bantuan fiskal hijau, ya kalau misalnya nanti pemerintah jual bond, green bond, dapat uang dari masyarakat untuk membeli green bond, digunakan untuk fiskal hijau tadi, maka fiskal hijau yang masuk ke pemerintah itu bisa masuk ke dalam unit-unit usaha yang ada di Indonesia yang nanti akan membantu unit-unit usaha yang ada aktivitas green-nya, kira-kira seperti itu. Nah, itulah tadi kita perlu digitalisasi platform hijau. Tentu digitalisasi platform hijau yang kita kembangkan untuk mendukung sektor real ini tujuannya adalah supaya nanti semua informasi pasar hijau, UMKM mana yang menjual produk hijau, atau bahkan sekarang kita sudah tidak hanya lagi jual memasarkan produk hijau, tetapi ada istilah green job, pekerja-pekerja yang bekerja di sektor hijau, pengolahan sampah organik misalnya, atau bekerja di bank sampah misalnya, itu juga masuk ke dalam digitalisasi platform hijau. Jadi mencari pekerja-pekerja yang bekerja di sektor hijau itu juga masuk ke dalam digitalisasi. Nah, aktivitas dari sektor real ini kemudian masuk ke dalam kategori pendanaan investasi hijau. Ada di sektor hijau selanjutnya yaitu digitalisasi data dan informasi hijau. Jadi tentu saja ada mikro ada makro, ada ini merah ini bukan berarti dia jelek ya sebetulnya, tapi membedakan antara makro sama mikro. Maka nanti UMKM itu bisa dapat bantuan dana juga dari perbankan terkait dengan aktivitas-aktivitas hijau. Nanti rasanya ada di kuliah keberapa kita akan lihat ada sekitar 10 bank di Indonesia yang memberikan pendanaan investasi hijau bagi korporasi, UMKM, atau perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi dia bisa makro, bisa mikro. Kalau makro tentu saja kalau kebijakan-kebijakan hijau yang sifatnya makro itu dihandle oleh Bank Indonesia untuk fiskal, kemudian ada juga mikrofinansial yang di-handle oleh OJK melalui peta jalan pasar keuangan hijau. Jadi perbankan pun saat ini juga kalau kemarin kita tanya perbankan kontribusinya bagaimana ya gitu. Maka perbankan itu wajib menyediakan dana untuk untuk para investor atau para perusahaan-perusahaan yang mau menerapkan investasi hijau. Jadi jalan gerak semua ketika ada forum koordinasi ekonomi keuangan hijau sebagai leading di tingkat negara di Indonesia, maka dia membagi diri menjadi tiga, perhatiannya di sektor fiskal ada, di sektor real ada, dan di sektor keuangan juga ada.
Nah, bagaimana kita coba lihat lebih spesifik ya, bagaimana peran sektor keuangan dalam proses perubahan iklim. Tadi kita itu harus melihat bahwa ada tiga aktivitas utama: sertifikasi, digitalisasi pasar, dan digitalisasi data. Nah, di kanan ini adalah carbon tax, jadi bagi perusahaan-perusahaan yang tidak hijau atau kita sering sebut dengan brown company, brown activity, brown program, itu nanti semua diminta untuk bisa menjalankan aktivitas hijau. Yang paling paling sederhana menuntut perusahaan melaksanakan aktivitas itu apa sekarang? Kalau mau bikin perusahaan harus ada analisis AMDAL yang di dalamnya juga memasukkan pertimbangan-pertimbangan bahwa perusahaan yang dibangun itu nanti ke depan tidak akan merusak lingkungan gitu. Walaupun, ada walaupun ya kalau di Indonesia ini, walaupun kita harus menyadari bahwa seringkali dokumen AMDAL itu mungkin perlu banyak perhatian, perlu banyak eh, keseriusan agar dokumen-dokumen AMDAL yang dibuat di Indonesia itu memang real mencerminkan kondisi lapangannya gitu. Jadi eh, real mencerminkan kondisi lapang itu maksudnya ya kalau memang ternyata dengan adanya perusahaan itu kemudian lingkungan jadi rusak ya kita harus clear gitu menyampaikan bahwa itu akan ada kerusakan gitu. Contohnya adalah bagaimana kerusakan-kerusakan yang nanti yang timbul akibat adanya penambangan batu bara secara besar-besaran di Muara Enim. Sekarang udah mulai tuh kelihatan dampak lingkungannya dan artinya apa? Ketika pertama kali perusahaan itu berdiri, mereka nggak mungkin dapat izin untuk melakukan penambangan kalau tidak ada analisis AMDAL. Dan tidak bisa jalan kalau analisis AMDAL-nya itu tidak menyatakan bahwa environment safety, kira-kira gitu. Tetapi kan nyatanya setelah perusahaannya berjalan, itu clear kita lihat secara kasat mata ada kerusakan lingkungan. Nah, itu nggak green. Itu adalah brown company. Nah, maka brown company semua harus mengarah, jadi semua harus diliterasi, harus diberi pemahaman bahwa kita nggak bisa lagi sekarang ini dengan green. Kalau kita melaksanakan aktivitas itu tidak green, mungkin cerita yang ada di film-film, nah kita tuh kan sering lihat ada di film-film yang tahun sekian gitu, buminya kering kerontang, kemudian kita harus rebutan air, kita harus rebutan makanan, itu bakal terjadi. Kan kita dan kita tuh tentu tidak mau itu terjadi. Maka kita semua gitu saya melihatnya mahasiswa S2 itu adalah salah satu dari sekian banyak volunteer-volunteer penting gitu yang harus turut serta dalam memberikan literasi terkait dengan perubahan iklim dan green economy. Kira-kira seperti itu. Nah, dari sini kita dapat mindset baru nih bahwa ada kok nanti peluang pendanaan yang bisa kita adjust, yang bisa kita ajukan untuk bisa nanti membantu kita melakukan eh, apa namanya green activity dan green program. Ya, jadi sektor keuangan pun, perbankan pun dia harus menetapkan peta penurunan karbon. Jadi bahkan di sektor keuangan mereka juga harus menetapkan. Jadi walaupun, jadi jangan ngebayangin bahwa misalnya nih Dinas Pertanian di Kota Palembang itu harus bikin peta jalan penurunan emisi karbon, program-program apa saja yang bisa menurunkan emisi kira-kira. Bahkan jangankan dinas, bank saja sekarang diminta untuk bikin peta jalan penurunan eh, emisi karbon. Jadi di mana kontribusi mereka? Jadi ini harus jalan semua. Nanti eh, pendanaan hijau itu akan masuk lewat pasar keuangan hijau tadi yang saya bilang SSB, suku ya, grant, bond suku atau green bond, kemudian bisa juga masuk ke pasar karbon. Nah, cerita tentang pasar karbon ini juga bisa memakan satu semester sebetulnya kalau kita bisa bicara tentang carbon trading, kredit karbon. Ya, jadi bagaimana semua aktivitas, jadi di sini kan kalau di NDC itu ada scoop 1, ada scoop 2, ada scoop 3, itu semua tujuannya adalah menurunkan CO2. Kira-kira seperti itu. Jadi peran bank di mana? Bank dan pasar keuangan. Mereka adalah sumber pendanaannya. Nah, nanti bank kasih modal, kasih pinjaman ke perusahaan untuk melakukan investasi hijau, perusahaan lakukan, kemudian nanti pinjaman yang masuk itu akan berdampak kepada
sistem keuangan yang ada di perusahaan tersebut. Makanya tapi saya bilang minggu lalu bahwa melakukan atau tidak melakukan investasi hijau itu tidak berpengaruh eh, terhadap bagaimana struktur dari neraca, arus kas, laporan laba rugi, tetapi berpengaruh terhadap komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, ini adalah contoh kita coba bikin dua bagian besar. Yang atas itu adalah brown activity, artinya dia business as usual. Kita tuh nggak ngapa-ngapain, kira-kira seperti itu. Kita tidak melakukan apapun dalam konteks terjadinya perubahan iklim, dan yang di bawah itu kita melakukan sesuatu eh, terhadap perubahan iklim. Apa sih contoh perubahan iklimnya? Dua-duanya perannya ada di perbankan, ya. Dua-duanya perannya ada di perbankan. Apa sih contohnya? Ada shocknya itu adalah cuaca ekstrim, ada perubahan kebijakan. Misalnya cuaca ekstrim sekarang petani itu sudah nggak bisa lagi. Kalau dulu petani itu bisa memprediksi, oh mulai nanam, mulai padi itu di sekitar November, kira-kira nanti panennya sekitar Januari, Februari. Sekarang sudah nggak bisa lagi memprediksi kapan bisa tanam karena curah hujan juga tidak bisa diprediksi. Kemudian yang kedua perubahan kebijakan. Dulu kita bisa ekspor kelapa sawit, karet ke luar negeri tanpa menggunakan sertifikat ISPO dan tanpa menggunakan sertifikat EUDR. Sekarang udah nggak bisa lagi. Lalu perubahan preferensi investor. Nah, perubahan preferensi investor itu terkait dengan tuntutan global bahwa investor-investor yang tidak mengimpor atau mengekspor produk-produk hijau itu juga percuma. Kenapa? Nanti nggak bisa diterima di negara tujuan. Nah, maka dengan berbagai shock tadi akan ada gangguan distribusi, gangguan produksi dan distribusi, gangguan harga, akses pasarnya jadi terbatas, ada keterbatasan keuangan karena nanti ke depan perbankan juga tidak akan lagi memberikan banyak bantuan atau perhatian terhadap aktivitas-aktivitas perusahaan yang tidak green. Ya, jadi yang kerentanan terhadap perubahan iklim ini nanti akan ada tekanan besar. Ya, kalau kita mengatasi nanti akan ada perubahan kerentanan. Harapan kita kerentanannya makin turun, makin baik, dan tekanannya tuh bisa kita turunkan menjadi makin sedikit, makin terbatas. Nah, apa sih contoh kebijakan keuangan hijau yang nanti bisa jadi norma? Kalau sekarang belum jadi norma, kenapa? Sekarang itu masih dalam bentuk di beberapa tempat bahkan di Indonesia tuh masih dalam bentuk inisiasi, masih dalam bentuk ide. Nah, ini kita coba lihat negara-negara mana yang sudah menjalankan berbagai kebijakan hijau. Pertama, publikasi hijau. Jadi menghadirkan atau menganjurkan mewajibkan transparansi informasi risiko keuangan hijau terkait iklim. Indonesia itu adalah salah satunya. Lewat yang mana? Lewat yang ini tadi. Lewat yang ini. Nih, digitalisasi data dan informasi hijau. Walaupun masih perlu effort supaya datanya bisa lengkap. Tapi China, Belgia, Swedia, UK, itu adalah negara-negara yang sudah dengan baik melakukan publikasi terhadap aktivitas-aktivitas hijau mereka. Yang kedua adalah rasio kredit hijau. Nah, untuk rasio kredit hijau, jadi ada proporsi minimum bank itu. Bank tuh tidak bisa. Misalnya, kalau perusahaan itu 100% brown activity, mereka nggak bisa kasih. Nah, minimal di dalam aktivitasnya ada 30% green activity, baru bisa kasih. Nah, di Indonesia belum. Di Indonesia belum. Jadi, di Indonesia, perbankan di Indonesia, atau sektor keuangan di Indonesia, itu masih memberikan 100% kredit untuk brown activity. Nah, ke depan, itu bisa jadi salah satu model untuk mendorong supaya perusahaan-perusahaan kemudian bisa jalan dengan setidaknya menambahkan beberapa persen green activity ya dari brown activity yang mereka punya. Kalau kalau saya bicara green activity berarti aktivitas hijau ya, misalnya dia udah ngolah ngolah limbah, misalnya dia sudah tidak menggunakan pewarna buatan, itu masuk dalam green activity ya. Kemudian kalau brown itu berarti udah pasti aktivitasnya tuh merusak lingkungan. Yang ketiga adalah repo hijau, memberikan insentif green repo kepada bank sentral dengan suku bunga rendah bagi bank yang memberikan kredit hijau. Jadi, kalau ada bank di satu negara, dia mau memberikan kredit hijau kepada investor, maka mereka juga akan dapat share dana dari bank sentral dengan bunga kreditnya yang rendah. Nah, nanti mereka bisa kasih kredit hijau juga ke
investor atau ke perusahaan atau ke UMKM atau korporasi juga dengan bunga rendah dibandingkan kalau perusahaan itu menjalankan brown activity atau brown company. Kemudian yang ketiga adalah climate stress activity. Ini juga belum ada di Indonesia. Jadi stres tes perbankan terhadap perubahan iklim. Lalu ada juga GWM, Green Management, hijau memberikan suku bunga pada atau pelonggaran suku bunga bagi bank-bank hijau. Tadi ya sebetulnya GWM hijau ini adalah bagian dari repo hijau. Kalau repo hijau itu dari bank sentral ke bank, tapi GWM hijau itu dari bank ke company, dari bank ke UMKM, dari bank ke korporasi. Lalu ada juga hibah hijau. Hibah hijau ini sudah banyak ya. Jadi memberikan bantuan penggantian biaya sertifikasi penerbitan obligasi hijau. Jadi ada tadi penerbitan bon hijau kepada negara-negara ya atau kepada perusahaan-perusahaan yang kemudian melakukan aktivitas hijau dan ada manajemen risiko hijau, menganjurkan perbankan untuk mengembangkan standar manajemen risiko lingkungan dan sosial. Jadi sudah banyak berbagai kebijakannya. Jadi Indonesia sebetulnya sebagai negara, salah satu negara inisiator dari Paris Agreement juga bisa mengadop begitu banyak contoh-contoh kebijakan keuangan hijau yang sudah diterapkan di berbagai negara. Kenapa Indonesia belum banyak menerapkan? Karena kita sebetulnya masih fokus hanya pada eh, green activity dan green program, kemudian green knowledge yang diaplikasikan di tingkat lapangan, tetapi belum mengelola dengan baik bagaimana keuangan hijau di level perbankan, level perbankan dengan bank sentral, level perbankan dengan UMKM dan korporasi itu belum ada kebijakan-kebijakan yang clear. Jadi ini bisa jadi salah satu contoh. Nah, ini adalah inisiatif keuangan hijau di Indonesia ya di berbagai forum internasional. Jadi Indonesia tuh juga tadi saya bilang Indonesia bukan tidak melakukan apa-apa, tapi masih perlu banyak improvement. Ada berbagai inisiatif-inisiatif yang dibangun, misalnya ada pendanaan investasi hijau, sekarang sudah ada ESG rating, ada verifikasi dan sertifikasi hijau, contohnya Prima 1, Prima 2, Prima 3, UEDR, RISPO, dan sebagainya. Kemudian ada penyediaan data, jadi ada publikasi hijau berstandar internasional. Kemudian sudah ada penguatan asesmen risiko perubahan lingkungan. Ini juga sudah dilakukan ya oleh pemerintah Indonesia. Ada juga peningkatan peran lembaga keuangan internasional dan keuangan publik. Dan ada isu cross-cutting, yaitu pengembangan solusi digital untuk memobilitasi investasi dan pelaporan hijau, serta penguatan kapasitas hijau. Nah, bagaimana perbankan menjadi tulang punggung sistem ekonomi hijau? Jadi sebetulnya karena kita sebetulnya ya kalau di mata kuliah pertanian berkelanjutan kita akan lebih banyak fokus kepada aktivitas hijaunya, program hijaunya itu di pertanian berkelanjutan. Kalau di sini karena dia manajemen keuangan, saya akan fokus bagaimana lembaga keuangannya. Jadi bagaimana peran lembaga keuangan. Nanti kalau ada teman-teman, Bapak Ibu semua yang mengambil mata kuliah analisis nilai tambah ekonomi lingkungan, nah itu nanti kita akan banyak bicara bagaimana value added dari yang tadi pengolahan limbah yang awalnya tidak diolah menjadi diolah, alternatif-alternatif apa saja yang bisa kita kembangkan dari berbagai produk, terutama di agribisnis, di pertanian, yang kemudian bisa mengcreate nilai tambah yang terkait dengan penciptaan produk-produk hijau baru. Nah, gitu ya. Jadi ada beda nih antara tiga mata kuliah ini sebetulnya. Jadi di sini ada peran perbankan. Peran perbankannya tuh seperti apa tadi sudah disampaikan. Dalam konteks nasional kita punya makro, tapi dalam konteks kecil kita punya mikro. Ini ada cross cutting nih. Ini eh ada dua bagian nih sebetulnya ya. Ada yang hijau, ada yang coklat. Masih ada nggak debitur coklat? Kok coklat dia tidak green ya, kita disebut brown company. Masih ada nggak? Masih ada. Nah, bagaimana? Misalnya ada perusahaan-perusahaan, apakah kemudian perusahaan-perusahaan coklat itu kita biarkan saja perusahaan-perusahaan coklat. Nah, ada. Sebetulnya hampir semua perusahaan di dunia itu di, di, di,
diminta untuk bisa menjadi perusahaan hijau. Tetapi tentu tidak bisa semua gitu. Ada perusahaan-perusahaan tertentu yang dengan terpaksa tetap harus memproduksi CO2 ke udara. Contohnya PT Pusri. Mau nggak mau karena amonia ya itu atau CO2-nya itu memang harus dilepas ke udara sebelum walaupun nanti nanti misalnya Pusri melakukan upaya pengolahan supaya nanti amonia itu tidak langsung dilepas, supaya tidak langsung merusak lingkungan. Tetapi setidaknya banyak perusahaan minyak, kemudian perusahaan pupuk misalnya, itu banyak melepas CO2 ke udara. Sehingga mereka tuh melepas karbon. Nah, perusahaan-perusahaan yang coklat tadi, tapi mereka ada aktivitas hijau. Ya, sudah ada kayak Pusri sudah mulai ada aktivitas hijau, Pertamina sudah punya geotermal, PLN juga sudah punya. Tetapi tetap aktivitas-aktivitas coklatnya tetap ada. Nah, bagaimana? Mereka harus bayar pajak karbon. Jadi bank akan mengenakan premi suku bunga atas kredit coklat. Jadi mereka akan kena pajak ya. Nah, pajak karbon yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan hijau itu nanti akan salah, perusahaan-perusahaan coklat itu akan nanti masuk ke bank kemudian disalurkan dalam bentuk kredit hijau ke perusahaan-perusahaan hijau yang nanti akan mengcreate investasi hijau. Jadi perusahaan-perusahaan coklat itu ke depan tidak bisa begitu saja eh, melepas CO2-nya ke udara tanpa ada dalam tanda kutip ya bukan punishment tanpa ada timbal balik. Jadi mereka akan dikenai pajak karbon. Jadi mereka akan beli karbon. Kalau di sini kan mereka hijau nih, akan membeli eh, inisiatif hijau. Misalnya di sini mereka perusahaan hijau ini bisa menyerap berapa banyak karbon. Nah, nanti karbon yang bisa diserap itu akan dibayar oleh perusahaan coklat. Nah, itulah sebetulnya prinsip utama dari carbon trading. Itulah ide dasar dari carbon trading. Jadi perusahaan-perusahaan coklat yang masih melepas CO2 ke udara itu akan dikenai pajak karbon dan pajak karbonnya itu akan masuk ke dalam perusahaan hijau. Kenapa perusahaan hijau itu bisa dimasuk dana dari pajak karbon perusahaan coklat bisa masuk ke perusahaan hijau? Karena mereka bisa menyerap karbon. Perusahaan hijau itu misalnya mereka punya areal tertentu yang bisa menyerap karbon itu ada nilai karbon yang bisa mereka serap. Nah, itulah ide dasar dari carbon trading. Jadi nanti dia akan berkembang jadi offset karbon ya, karbon offset. Karbon offset, jadi nanti harganya bisa disepakati. Nah, nanti transaksi antara perusahaan hijau dan perusahaan coklat itulah masuk ke dalam apa yang disebut dengan pasar karbon. Pasar karbon itu masuk di dalam bursa efek sekarang, bursa berjangka. Ya, jadi keren banget sebetulnya pasar pajak karbon itu. Jadi dia masuk ke bursa efek. Oke, sekarang, nah, bagaimana dengan kalkulator karbon? Bank Indonesia menyediakan kalkulator karbon bagi bank, UMKM, dan pihak lain yang dapat diakses di website Bank Indonesia. Pengukuran emisi karbon yang transparan dan komparabel. Ini adalah menjadi salah satu indikator penting terkait dengan perhitungan jejak karbon. Jadi, eh, ada gimana ya? Kan misalnya perusahaan coklat tadi, mereka tuh menghasilkan karbon. Bagaimana mereka menghitung berapa karbon yang mereka hasilkan? Itu ada kalkulator karbon. Begitu juga dengan perusahaan hijau. Berapa banyak karbon di udara yang bisa mereka serap sehingga mereka bisa membersihkan udara dengan menyerap karbon. Jadi perusahaan hijau itu melepas karbon ke udara, perusahaan coklat melepas karbon ke udara, perusahaan hijau menyerap karbon yang dilepas oleh perusahaan coklat. Nah, ini kan tentu ada kalkulatornya pada saat kita berdagang sama dengan kita berdagang barang. Kalau saya menghasilkan misalnya 100 juta dolar karbon coklat, saya juga harus beli dari perusahaan hijau sebanyak 100 juta dolar. Kan itu impas impas perdagangannya. Nah, maka muncullah inisiasi kalkulator karbon untuk menghitung. Walaupun terakhir saya ikut pelatihan terkait dengan carbon trading, eh, ketika perusahaan kita akan mau masuk, jadi misalnya saya nih saya punya punya hutan sekian luas yang bisa menyerap karbon sekian CO2 metrik ton misalnya gitu. Nah, tetapi
kebenaran kalkulasi bahwa lahan saya itu bisa menyerap sekian banyak CO2 di udara dengan nilai sekian ribu juta dolar misalnya gitu, itu untuk bisa diperdagangkan di pasar berjangka harus dinilai oleh perusahaan tersertifikasi sekarang ini. Jadi kalau kita mau jual karbon, saya mau jadi perusahaan yang memperdagangkan karbon, saya perusahaan hijau mau memperdagangkan karbon, saya mau masuk ke pasar berjangka, syaratnya hasil perhitungannya itu harus dihitung oleh perusahaan yang tersertifikasi. Dan kemarin pada saat pelatihan semua perusahaannya tuh rata-rata dari luar. Nah, ini juga kesulitannya. Ada satu perusahaan yang dari dalam, eh, tetapi juga ternyata biaya penilaian karbonnya ternyata tidak murah. Tapi kalau untuk perusahaan bisa dipenuhi. Jadi untuk perusahaan besar terutama itu bisa, jadi mereka bisa hire perusahaan-perusahaan internasional untuk menghitung berapa emisi karbon yang mereka keluarkan atau yang perusahaan hijau berapa karbon yang bisa mereka serap. Itu bisa dihitung kalau dananya ada. Tapi karena kita ini ada di sektor pertanian, terbentur lagi kita gitu. Misalnya kayak kami itu membina petani di Perigi 13 hektar misalnya gitu. Eh, Berapa sih karbon yang bisa diserap dari tempat lokasi? Setiap setahun 2 kali kami melakukan perhitungan jejak karbon di situ. Jadi di data karbon atas, karbon bawah, serasahnya itu semua dihitung karbonnya. Tetapi itu dihitung oleh tenaga ahli peneliti dari Unsri, ya, dan tidak dihitung oleh lembaga internasional tersertifikasi. Nah, ternyata pada saat kita sudah menghitung, oh ternyata bisa menyerap karbon sekian banyak, itu ternyata juga untuk bisa masuk ke dalam pasar juga masih jadi kendala untuk bisa masuk ke pasar karbon. Kenapa? Karena syarat untuk bisa masuk ke pasar berjangka itu harus dinilai oleh perusahaan tersertifikasi. Nah, ini kendala ya. Artinya ada banyak hal yang masih perlu kita improve terkait dengan bagaimana supaya mekanisme perdagangan karbon ke depan itu nanti bisa smooth. Nah, kalau kami bisa bisa memperdagangkan karbon yang bisa kami serap di wilayah tersebut, maka itu kan ngefek nih ke keuangan kegiatan. Masuk ada penerimaan dari penjualan karbon. Disitulah peran manajemen keuangan agribisnis. Nah, tantangan dan peluang ya, ketika kita mau mengkapitalisasi itu artinya mau menghitung karbon, mau merupiahkan karbon, mau mendolarkan karbon yang kita punya, emisi karbon dan aktivitas manusia itu tidak sepenuhnya bisa dihilangkan. Diperlukan offset karbon itu jual beli karbon tadi untuk mencapai target karbon normal. Jadi ada yang beli, ada yang jual. Tetapi Indonesia itu karena hutan kita luas, kemudian luas Indonesianya sendiri juga luas, itu sebetulnya kita tuh punya peluang untuk meraih keuntungan dari menjual offset karbon yang bisa kita serap dari hutan-hutan yang ada di Indonesia. Ya, nah prinsip kebijakan makroprudensial hijau tadi kan kita harus menyiapkan prinsip yang pertama adalah kita punya target bersama tadi. Sebetulnya soal target bersama, soal fleksibilitas, keterbukaan, dukungan, itu tidak hanya berkaitan dengan makroprudensial hijau. Artinya tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara bank sentral dengan bank sentral dengan korporasi dan UMKM, tetapi juga dengan misalnya kami lembaga pendidikan tinggi dengan petani, pendidikan tinggi dengan penyuluh, itu semua tuh kita harus punya target yang sama. Mindset targetnya tuh apa? Penurunan emisi karbon nasional. Kira-kira seperti itu. Dan bank harus memiliki fleksibilitas dalam menyusun target dan peta jalan. Lalu ada keterbukaan tadi melalui peta jalan dan perbaikan capaian target. Lalu dukungan dan panduan. Jadi misalnya kalau perbankan itu tidak bisa buat ya, bla bla bla, bla, tapi tidak ada panduan. Sama juga ketika kami membina petani itu nggak mungkin kita nggak kasih arahan yang fix ke petani karena petani nggak ngerti kalau tidak dikasih arahan yang fix. Termasuk salah satu dukungan tuh apa? Ada proper emas, ada proper hijau, ada proper biru untuk perusahaan-perusahaan yang sudah menambahkan green program, green activity di dalam kegiatan perusahaannya. Nah, ini ada ekosistem green finance ya. Jadi
bagaimana keuangan hijau itu nanti berjalan di konteks negara dulu ya, di konteks negara. Kita belum masuk konteks perusahaan tuh ada di mana nih, perusahaan itu ada di sini nih, ada individu. Nah, di sini nih. Di situ peran perusahaan tuh. Tapi ini bagaimana kemudian semua activity, semua stakeholder tuh terlibat ya, semua stakeholder, ada pelakunya siapa tadi ya, ada institusi non keuangan, ada institusi swasta, ini orang yang mau meminjam misalnya, termasuk pemerintah mau minjem kalau seandainya pemerintah memerlukan dana untuk melakukan aktivitas green. Lalu ada instrumen atau transaksinya baik di pasar modal maupun di pasar uang. Lalu ada lembaga-lembaga pendukung intermediary, mungkin di dalamnya kita perlu eh, bursa efek, perlu pialang misalnya ya, kemudian perlu reviewer dan sebagainya yang akan mendukung transaksi hijau. Lalu kita juga pemilik dana, punya pemilik dana ini bisa investor dari luar. Lalu ada green finance enabler, siapa sih penggeraknya? Ya, jadi ada sistem informasi ini digitalisasi harapannya, ada benchmark ya, kemudian ada regulasi yang mendukung berjalannya green finance tadi, dan ada koordinasi, dan ini yang penting edukasi. Jadi ekosistem green finance, ekosistem green keuangan, green finance itu atau keuangan hijau itu tidak bisa jalan kalau salah satu dari stakeholdernya juga nggak aktif, kira-kira seperti itu. Bank Indonesia fokus pada ESG money market. Dalam Sustainable Investment Instrument, terdapat beberapa jenis instrumen yang berkarakter environmental, mungkin sudah sering dengar ya teman-teman, environmental, sosial, dan governance. Saat ini, instrumen yang beraspek lingkungan memiliki porsi pembiayaan yang paling besar dibandingkan aspek lainnya. Jadi nanti ada green bond. Nah, tadi yang saya bilang di awal ada green bond, ada sustainability link bond, ada generic ESG bond, ada social impact bond, dan akhirnya nanti semua itu akan masuk ke ESG money market. Ya, ini contoh instrumennya ya, jangan lupa dicek. Nah, pengembangan instrumen green instrumen pada BPPU. Jadi tahun 2025 Indonesia sudah memulai inisiasi hijau di sektor kegiatan, beberapa sektor kegiatan. Jadi salah satu key deliverable sustainable instrument dilakukan melalui inisiatif pengembangan green money market sebagai alternatif sumber pembiayaan jangka pendek sebagai bagian dari sumber pembiayaan berkelanjutan. Pengembangan Green Money Market diarahkan agar selaras dengan Roadmap Sustainability Finance OJK. Jadi nanti ini tadi yang saya sampaikan bahwa investor real dan institusional ini mereka akan kita dorong untuk bisa masuk ke security dan green finance sustainable. Sehingga nanti kalau perusahaan-perusahaan retail dan institusional besar itu mereka akan masuk ke hedging market. Jadi masuk ke pasar berjangka. Strategi keuangan inklusif hijau itu seperti apa? Jadi kita harus sekarang kita berharap UMKM itu sebagai penggerak dari ekonomi hijau selain perusahaan besar. Kalau perusahaan besar biasanya wajib ya. Jadi kalau mereka tidak menerapkan berapa persen aktivitasnya sebagai aktivitas hijau, mereka nggak bisa ekspor, nggak bisa impor dan sebagainya. Tetapi yang menjadi fokus kita yang sering lewat itu seringkali adalah UMKM. Saya batasi pada UMKM. Maka UMKM harus didorong menjadi UMKM hijau. Bahkan kalau kita balik ke sistem ekonomi Islam, ada kata syariah hijau. Jadi kenapa ada konsep syariah saya munculkan di sini? Karena kita akan sulit menjalankan inisiatif hijau itu sendiri dengan dana individu. Maka ketika kita sulit menjalankan green activity itu dengan dana individu, kita butuh investor dari luar, butuh perbankan. Dan supaya tidak menyalahi, maka kita perlu masukkan prinsip syariah dalam konteks peminjaman tersebut. Nah, arah kegiatannya apa? Circular economy. Circular economy itu zero waste. Artinya sampahnya betul-betul nol. Yang ketiga adalah carbon farming. Carbon farming itu juga sebetulnya
mirip dengan circular economy zero waste. Artinya apa? Semua siklus, semua aktivitas yang ada di lahan pertanian itu bisa termanfaat dengan baik dan zero waste juga. Yang ketiga, kalau ini circular economy jalan, di pertanian ada carbon farming, kemudian atau di tekstil ada green tekstil ya, atau ada green energi di sektor energi, maka nanti kita akan bisa menuju ke green reporting. Nah, kalau perusahaan nanti sudah bikin green reporting, maka pemerintah daerah akan bikin eh, eh, green income. Jadi kalau dulu PDB itu ya PDB saja, produk domestik bruto. Maka sekarang kalau pemerintah itu sudah menerapkan aktivitas green di dalam perusahaan, di dalam pemerintahannya, maka nanti akan ada green PDB. Sementara perusahaan-perusahaan atau pemerintah-pemerintahan provinsi atau kabupaten yang belum menerapkan green activity itu mereka masih akan menghasilkan brown PDB. Jadi nanti akan berkembang lagi menjadi dalam konteks negara ada green PDB dan brown PDB gitu. Jadi ujungnya tuh nanti ada green atau ada green produk domestik bruto. Nah, pengembangan UMKM-nya hijau nih kayak apa gitu ya. Jangan sampai kita nih, ayo green, ayo terapkan circular ekonomi, ayo terapkan green ekonomi. Green ekonomi apa sih maksudnya? Lihat, lihat ya, ketika pertama kali kita nambah input, ini pertama kali kita nambah input. Inputnya masuk ke produksi, dipasarkan, digunakan. Sampahnya itu semua masuk lagi. Sampahnya masuk lagi lewat ada yang longer use identification. Jadi ada yang digunakannya awalnya cuma bisa digunakan 1 bulan, sekarang bisa digunakan 1 tahun. Jadi penggunaan lebih lama. Nah, kalau toh ada sampah, sampahnya tuh digunakan lagi, di reuse, di manufacturing, ada di recycle jadi produk lain sehingga lihat waste-nya nggak ada, waste-nya nol. Kalau tidak ada sampah, maka CO2-nya akan turun. Kira-kira seperti itu. Jadi bahkan disposalnya tuh balik semua ke depan jadi materi. Jadi semua disposal balik ke depan. Itulah konsep dari circular economy. Walaupun kita tahu tidak mudah. Ini konsep ini ada di negara gitu. Konsep ini ada di dokumen keuangan hijaunya Bappenas. Kira-kira seperti itu. Tapi saya paham untuk eh, level aplikasi di tingkat UMKM, di tingkat tapak itu tentu perlu effort. Makanya tidak mungkin UMKM itu zero waste, nggak mungkin circular economy applying full gitu. Kalau seandainya tidak ada bantuan keuangan atau insentif atau subsidi dari pemerintah atau stakeholder lain. Nah, ini adalah bank-bank, 8 bank yang saat ini ditunjuk untuk melaksanakan sustainable finance. Mandiri, BNI, BRI, Sentral Asia, Arta Graha Internasional, Muamalat Indonesia, BRI Syariah, dan Pembangunan Daerah Jawa Barat. Ini adalah 8 bank yang sudah menerapkan aktivitas green finance, sustainable finance di dalam kegiatan mereka. Nah, sumber pendanaannya dari mana? Kan tidak mungkin negara minta UMKM melaksanakan green activity kalau tidak punya dana. Ada banyak sebetulnya sumber dana. Jadi kita tuh sebetulnya punya banyak sumber dana, cuma memang keterbatasan kita adalah dalam menulis proposal pengajuan kegiatan. Dari mana? Indonesian Climate ICCTF, Indonesian Climate Change Trust Fund, obligasi hijau dan suku hijau. Jadi orang-orang atau masyarakat, obligasi hijau dan suku hijau itu kan dijual ke rakyat ya. Ini rakyat beli, kemudian masuk ke pemerintah sebagai pemasukan, nah itu bisa disalurkan kembali. Nah, yang ketiga adalah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Bisa juga Global Environmental Facility, ada juga Adaptation Fund. Pokoknya banyak banget sebetulnya sumber pendanaan yang bisa membantu kita untuk mengaplikasikan green activity, green economy, circular economy. Demikian materi kuliah hari ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Ada yang mau tanya? Semoga bisa ditangkap ya. Ada yang ingin bertanya? Silakan.
Kayaknya hari ini lagi pada ada konsentrasi kuliah. Tadi pagi sepi, hari ini sepi. Ayo, tanyalah. Saya memahami apa yang saya sampaikan terkait dengan green finance ini, baik kuliah yang lalu, kuliah hari ini, nanti dua materi selanjutnya, itu juga sesuatu yang baru buat teman-teman, Bapak Ibu mahasiswa. Jadi memang mungkin butuh effort untuk bisa ini apa sih gitu ya, untuk bisa memahami bagaimana eh, green finance itu, green activity atau circular economy atau green knowledge application itu berpengaruh terhadap green management. Tetapi satu garis besar yang ingin saya sampaikan bahwa eh, kita perusahaan semua perusahaan UMKM korporasi itu saat ini didorong untuk melaksanakan aktivitas hijau dan ketika mereka melaksanakan aktivitas hijau maka mereka tidak mungkin agak susah gitu kalau minta secara menggunakan dana mandiri. Maka perlu bantuan, subsidi, insentif dari perusahaan, pemerintah, dan sebagainya. Tetapi eh, untuk bisa mendapatkan insentif tersebut, petani, misalnya kalau di kita di tingkat lokal, UMKM pertanian, misalnya UMKM yang terkait dengan pupuk, yang bikin pupuk organik, misalnya ya, itu juga perlu memahami bagaimana prosedur untuk mendapatkan insentif, prosedur untuk mendapatkan bantuan untuk mendapatkan stimulatif supaya eh, aktivitas green yang mereka jalankan bisa berjalan dengan baik. Termasuk juga petani ya pada saat jangan pakai pupuk organik, jangan pakai pupuk anorganik lagi ya, pakai pupuk organik. Sementara harga pupuk organik kan mahal, nah, makanya nggak mungkin kalau tidak dibantu di tahap awal. Mungkin itu. Silakan ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, baik saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama Ibu langsung end meeting. Terima kasih.